Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai mengelola kinerja di PMM, maka pertama yang harus kita lakukan adalah antara guru maupun kepala sekolah, kedua-duanya memang harus melakukan pengisian atau pengolahan ekin di PMM-nya. Namun untuk bisa memulai di awal perjalanan pengolahan ini, maka yang pertama kali harus membuka PMM itu adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebelum mengklik mulai periode, maka guru-guru di sekolah pun tidak akan bisa membuka PMM-nya. Baik, kita lanjut saja untuk memulai. Kita masuk dulu ke akun kepala sekolah. Setelah kita pastikan kita berada di akun kepala sekolah ini, yang pertama kita lakukan adalah di sini kita klik PMM. Oke, kenapa kita klik PMM? Betul Bapak dan Ibu, sebetulnya PMM ini sudah diganti ya dengan rumah pendidikan. Tetapi kita pun masih bisa mengetikkan PMM saja di mesin browsernya. Namun ini tuh yang menjadi pilihan saya karena memang dengan mengetik PMM ini hanya lebih singkat saja. Tetap Bapak dan Ibu, kita ngeklik PMM maupun rumah pendidikan maka akan dibawa ke halaman yang sama, yaitu halaman guru Kemdikbud. Lanjut kita klik saja guru Kemdikbudnya Bapak dan Ibu. Maka kita akan dibawa ke halaman aplikasi ya, yaitu ruang GTK. Di ruang GTK ini Bapak dan Ibu, kita masuk, kita pilih pengelolaan kinerja. Klik pengelolaan kinerja. Bapak dan Ibu, yang pertama kita lakukan adalah ganti periode. Klik tanda panah di bawah akun kita, ganti periode. Kita pilih Januari Desember 2025, kita klik pilih. Ya, maka kita sudah berada di halaman periode Januari Desember 2025. Klik di sini Bapak dan Ibu kepala sekolah, ada pilihan sebagai pegawai atau sebagai pejabat penilai kinerja. Kita pertama melakukan adalah sebagai pegawai dulu. Nah, Bapak dan Ibu, pertama kali kita memulai sebagai pegawai, biasanya di sini ada tombol mulai periode. Ya, maka kita klik. Nah, ini yang saya maksud di awal, karena ini sudah saya klik di awal, maka ini mulai periodenya sudah hilang tombolnya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum memulai periode, maka di sini akan ada tombol biru. Silakan diklik saja. Setelah Bapak dan Ibu kepala sekolah mengklik tombol tersebut, maka secara otomatis di PMM para gurunya sudah bisa memulai untuk mengisi RHK. Dilanjut Bapak dan Ibu, kita lanjutkan di sini sebagai pegawai kepala sekolah, lanjutkan. Oke. Maka kita akan dibawa ke halaman perencanaan kinerja. Di perencanaan kinerja ini ada 4 tahapan yang harus kita selesaikan. Untuk yang pertama, kita akan mencoba mengolah tentang praktik kinerja. Untuk praktik kinerja ini, di sini ada tulisan pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Ini berdasarkan rapor pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, bedanya Bapak dan Ibu di tahun 2025 ini yang saya pelajari, rapor pendidikan ini walaupun kita berbeda-beda, tetapi di indikator ini tetap sama saja isinya Bapak dan Ibu. Selanjutnya tinggal kita pilih saja dari 8 indikator yang disajikan ini, kita memilih salah satunya. Baik, pilihlah oleh Bapak dan Ibu yang sekiranya memang ini mampu dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu dan upayakan tidak sama dengan yang di 2024 kemarin. Ya. Oke, kemarin tahun 2024 ini yang menjadi pilihan adalah visi misi. Untuk yang sekarang memilih presentasi program sekolah. Barangkali hanya itu sebagai dasarnya saja untuk bisa berbeda dengan tahun kemarin. Tinggal klik ke pengembang kompetensi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan kedua, yaitu pengembangan kompetensi. Pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Ya, ini dilakukan diskusi bersama atasan, apa saja yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Baik, selanjutnya kita pilih indikator kompetensi. Pilih Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira pengembangan kompetensi apa yang menjadi target kita di tahun 2025 ini. Pilih salah satu yang kira-kira oleh Bapak dan Ibu mampu dan sesuai dengan progres sekolahnya masing-masing. Oke, saya memilih ini.
Setelah selesai, klik ke perilaku kerja. Oke, kita masuk ke tahap ketiga Bapak dan Ibu. Di perilaku kerja ini masih sama dengan 2025 ya Bapak dan Ibu. 7 ya, ini ada 7 indikator yang biasa kita singkat berakhlak ya. Berakhlak itu berorientasi pelayanan ya, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif dan kolaboratif ya. Ini berakhlak. Baik Bapak dan Ibu, untuk aspek berorientasi pelayanan kita pun sama memilih salah satu di sini yang kira-kira mampu dan sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Oke, kita pilih yang kira-kira cocok. Diisi dan sesuaikan dengan kebutuhan, kesanggupan kita, dan kondisi sekolah. Selanjutnya kita lanjut ke rangkuman. Klik ke rangkuman. Maka akan dikumpulkan ke rangkuman Bapak dan Ibu. Rangkuman ini adalah beberapa indikator yang sudah tadi kita isi di tahapan 1, 2, dan 3 Bapak dan Ibu ya. Kita tinggal lanjut saja ke kumpulkan Bapak dan Ibu. Ya, klik kumpulkan. Nah, kumpulkan. Setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah lagi. Oke, kita ketik ulang di sini Bapak dan Ibu ya. Manakala warnanya ini tidak biru, berarti indikasi adanya kesalahan penulisan atau ketidaksamaan dalam penulisan sesuai dengan paragraf yang disediakan. Oke, sudah menyala, klik kumpulkan. Baik Bapak dan Ibu, kita klik kembali ke beranda. Oke, setelah ini Bapak dan Ibu, kita masuk kepada akun guru Bapak dan Ibu. Baik, kita masuk ke akun guru. Guru tentu masuk klik sebagai pegawai. Setelah itu masuk juga ke periode Januari Desember 2025 dengan cara sama mengklik di sini ya Bapak dan Ibu ya, ganti periode. Oke, ini sudah Januari Desember 2025 Bapak dan Ibu. Guru tersebut klik mulai. Ya, dilihat datanya. Oke, kalau sudah sama tinggal lengkapi data diri. Ini kalau ada lengkapi data diri, berarti memang ini ada data diri yang belum lengkap. Ya, setelah dianggap cocok sama, tinggal kita klik simpan. Oke, data sudah sesuai. Ya. Nah, ini untuk data ini Bapak Ibu, bila mana nanti ada kesalahan, ini masih bisa kita edit, tapi memang cuma satu kali kesempatan untuk mengeditnya. Ya, oke, kita klik data sudah sesuai. Oke, data sudah benar. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah berada di halaman pengolahan RHK-nya. Kita klik lagi di sini sebagai pegawai. Oke, lanjut ke klik perencanaan kinerja. Baik Bapak dan Ibu, kita untuk tugas pokok 5M silakan Bapak dan Ibu. Di sini kita langsung ke kolom yang 5.1 Bapak dan Ibu ya. Kelima, guru melaksanakan tugas tambahan opsional. Baik, ini yang harus diisi oleh guru. Ya, ini ada banyak pilihan Pak dan Ibu. Hanya untuk SMP, hanya untuk SMK. Silakan pilih yang sesuai dengan jenjangnya. Karena saya sedang mengisi yang jenjang SD, maka saya memilih yang jenjang SD. Ya, kalau jenjang SD di sini tulisannya semua jenjang Bapak dan Ibu. Ya, pilih yang semua jenjang. Silakan pilih yang sesuai Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu tersebut bendahara BOS misalkan, ada pilihannya ini sebagai bendahara BOS ya. Kalau ada tugas tambahannya sebagai
tim TPPK, boleh klik sebagai tim TPPK, sebagai operator Dapodik ada. Silakan ini diisi disesuaikan saja dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu guru dapatkan dari kepala sekolah. Oke, sebagai pembina ekstrakurikuler barangkali ini yang lebih umum ya. Biasanya semua guru masuk semua sebagai tugas pembina ekstrakurikuler. Setelah dipilih, klik ke praktik kinerja. Nah, maka kita akan masuk ke tombol tahapan yang kedua, praktik kinerja. Silakan Bapak dan Ibu memilih dari 8 indikator ini apa yang mau dipilih. Ya, penerapan disiplin positif, barangkali ini yang mudah. Klik ke pengembang kompetensi. Yang menjadi ukuran tentu Bapak dan Ibu disesuaikan dengan kemampuan, kesanggupan, dan kondisi Bapak dan Ibu guru sendiri dan sekolah tentunya. Pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, pada pengembang kompetensi kita dipilihkan untuk milih satu indikator saja. Silakan Bapak dan Ibu kembali di sini kita memilih salah satu indikator yang dianggap memang sesuai dengan kita. Setelah kita memilih yang sesuai, klik ke perilaku kerja. Kembali kita memilih salah satu indikator saja. Rangkuman kalau sudah. Dan lanjut ajukan. Dan Bu, ini rangkuman ada beberapa indikator yang sudah tadi kita isi ya di 4 tahapan sebelumnya. Oke, kita lanjut ajukan ya, ajukan, klik. Oke, kembali ke beranda. Maka Bapak dan Ibu di sini akan ada tulisan menunggu persetujuan atasan. Oke, oleh karena itu kita masuk lagi ke akun kepala sekolah Bapak dan Ibu ya. Maka di sini kepala sekolah harus melakukan persetujuan. Kita lihat sebagai pejabat penilai, kita klik ke perencanaan guru, kita periksa ya, yang lain belum mengajukan. Ini baru tadi ada yang sudah mengajukan, perlu disetujui, kita cek. Kita cek oleh kepala sekolahnya, cek ke praktik kinerjanya, ke pengembang kompetensinya, ya ke pengembang kompetensi, ke perilaku kinerjanya. Oke, sudah diisi semua. Klik kepala sekolah ke persetujuan. Silakan kepala sekolah untuk melakukan persetujuan, klik setujui. Ya, klik setuju. Oke. Sehingga Bapak dan Ibu di sini tombolnya sudah berwarna hijau. Ya, ini berarti kepala sekolah sudah menyetujui. Untuk itu tinggal guru yang bersangkutan menunggu periode bulan Februari selanjutnya untuk melakukan ke tahap berikutnya. Dengan demikian penyusunan RHK dari guru dan kepala sekolah ini sudah mulai berproses. Diharapkan semua guru yang ada di sekolah tersebut segera mengajukan semua, sehingga nanti nama guru yang ada di sekolah Bapak dan Ibu kepala sekolah ini semuanya hijau. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.